الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat Allah, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul menunaikan salat berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama ini dengan sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menyebut kita. Pada kesempatan ini, Khatib berwasiat kepada seluruh jamaah Jumat, tidak dosa-dosanya setiap Jumat kita diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hari Jumat adalah momentum kita untuk berintrospeksi diri selama seminggu terakhir. Maka seharusnya setiap Jumat demi Jumat ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah. Dan Allah mengingatkan kepada kita dosa lima perkara. Janganlah kita meninggal dalam keadaan tidak bertakwa. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat Allah. Tema yang akan saya sampaikan pada Jumat ini terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa di tahun ini mungkin kita akan menghadapi suasana tahun politik sebetulnya, di mana di dalam riset dikatakan, di dalam beberapa penelitian bahwa di dalam sejarah bahwa terdapat peningkatan eskalasi ujian kebencian yang sangat masif di kalangan umat, baik itu di media sosial, terutama di media sosial. Ini dikhawatirkan adanya polarisasi atau terkotak-kotaknya umat menjadi beberapa, meskipun tidak bisa dihindari. Maka kalau tidak dijaga, ini akan menimbulkan perpecahan antar umat, menimbulkan konflik horizontal, konflik yang bisa memecah persaudaraan kita. Padahal Rasulullah SAW tugas utama diturunkannya di bumi ini, Allah menurunkan Rasul Nabi Muhammad SAW. Tugas utamanya adalah ukhuwah Islamiyah, bagaimana menyatukan umat yang terpecah belah, yang sebelum umat kita itu gagal. Umat-umat sebelumnya itu sering berperang, berpecah belah antar sesama. Maka tugas utama Rasulullah pada saat itu bagaimana menyatukan ukhuwah Islamiyah. Maka dalam satu komando di bawah panji Rasulullah SAW, maka seyogyanya kita sebagai umat yang mengaku umat Rasulullah, maka kita tidak boleh terpecah belah. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum,
idh kuntum a'daan fa'alafa bainakum qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala safa hutratin minan nar fa'anqadakum minha. Dan ingatlah nikmat Tuhan, nikmat Allah yang telah menjadikan kalian bersatu. Daripada awalnya umat sebelum Rasulullah itu bermusuh-musuhan, maka Allah menyatukan umat ketika zaman Rasulullah. Dan Allah menggambarkan orang-orang yang bercerai-berai itu seperti berada di ujung tepi neraka. Kuprotim minan nari fa'anqadakum minha, maka Allah menyelamatkan kamu. Maka Allah menggambarkan perpecahan atau permusuhan antar sesama itu diibaratkan kita seperti berada di ujung neraka. Sampai Allah mengatakan bahwa sampai Allah menyelamatkan kamu dari perpecahan itu, maka keberhasilan Rasulullah SAW bersama para sahabat pada saat itu mempersatukan umat yang sebelumnya bermusuh-musuhan antar keluarga, antar golongan. Maka pada saat itu sampailah dakwah Islam pada saat ini. Umat Islam berapa miliar pada saat ini itu dikarenakan karena kontribusi dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat tadi. Mereka berhasil mempersatukan umat. Maka dari ayat ini ada 5 poin yang harus kita pahami. Pertama, bahwa kita dilarang bermusuhan sesama muslim yang akan menimbulkan kerusakan. Maka pentingnya ada rasa saling mendukung dan saling mencintai satu sama lain. Yang kedua adalah pentingnya persatuan akan menimbulkan keselamatan, di mana pentingnya menjaga perasaan saudara-saudara seiman dan menghindari menyakiti perasaan atau tindakan yang dapat melukai hati seseorang. Maka ketika kita bisa menjaga lisan kita untuk menyakiti orang lain, maka itu termasuk tindakan yang mulia. Yang kedua adalah ketika kita bisa bersatu memelihara ukhuwah Islamiyah, maka kita tidak mudah diserang oleh musuh. Dari beberapa sejarah dikatakan bahwa ketika musuh ingin menyerang satu kaum, maka salah satu strateginya adalah mengadu domba, membuat perpecahan di dalamnya. Ketika di dalamnya sudah pecah, sudah saling bermusuhan, maka pintu masuk musuh untuk menguasai suatu kaum itu akan semakin mudah. Maka kuncinya adalah kita harus saling menghargai segala bentuk keragaman. Jangan sampai kita berpecah belah karena beda pilihan partai, beda pilihan capres, beda mazhab, beda pendapat, yang menyebabkan kita saling mencela, baik itu di media sosial maupun secara verbal, secara langsung. Itu akan menyebabkan kerusakan, dan ketika musuh ingin menyerang kita, itu akan sangat mudah sekali. Maka pentingnya perbedaan itu ditanggapi dengan atau diatasi dengan dialog dan pemahaman, bukan dengan perdebatan. Yang keempat, bagaimana kita sebagai umat Islam
lebih mengedepankan kasih sayang dan pengampunan. Di dalam beragama, ketika kita menganggap diri kita sebagai orang yang beriman, seharusnya seyogyanya secara tindak tanduk kita harusnya lebih lembut dalam menanggapi semua persoalan, dalam berkata, bertindak lebih bijaksana. Akan tetapi ketika kita merasa beriman, akan tetapi kita mudah tersulut emosi, atau dalam bahasa sekarangnya sumbu pendek, gampang marah, gampang terprovokasi, berarti ada yang salah dengan cara kita beragama. Maka umat Islam sekarang, kenapa ketika menghadapi persoalan, kenapa menjadi gampang marah? Kenapa kita menjadi pribadi sumbu pendek? Ketika tersulut langsung marah. Padahal Islam mengajarkan kita untuk lemah lembut, tidak gampang marah. Bagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Bagaimana perjuangan Rasulullah pada saat itu? Bagaimana penghinaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah dan keluarganya? Bahkan yang menghinanya adalah saudara sendiri, paman sendiri. Dihina secara verbal, bahkan mau dilukai, dilempar kotoran dan sebagainya. Tapi bagaimana sikap Rasulullah SAW pada saat itu? Tidak reaktif, tidak sumbu pendek dan sebagainya. Maka kita sebagai umat, bagaimana kita menghadapi segala persoalan, baik itu di media sosial maupun kenyataan? Apakah kita termasuk orang-orang yang mudah marah? Maka tolong diintrospeksi. Ketika kita mudah marah, maka perbaiki. Ketika mudah mengumpat, maka kita perbaiki. Yang kelima, bagaimana perpecahan itu diakibatkan karena pergunjingan, ghibah dan penyebaran fitnah. Pentingnya umat sekarang bagaimana menghindari pergunjingan satu sama lain dan penyebaran fitnah. Saya katakan tadi bahwa ketika tahun-tahun politik sekarang ini banyak sekali kabar-kabar atau fitnah-fitnah yang secara tidak langsung kebanyakan kita terprovokasi, terhasut, bahkan lebih parahnya kita membagikan kepada sesama, baik di grup WhatsApp, di media sosial dan sebagainya, tanpa kita tahu kebenarannya. Berarti kita telah menyebarkan, kalau misalkan kebenaran, nanti kita telah mengunci termasuknya. Kalau itu tidak benar, maka kita menyebarkan fitnah. Dua-duanya sama-sama dosa. Jadi buat apa kita men-share sesuatu yang belum tentu kejelasan kabarnya. Bahkan diperkuat dalam Al-Hujurat, ini ayat yang selalu kita pokoknya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang kita tertawakan, yang kita hina itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Kalau kita tahu, kerinda ada bahasa kadrun, bahasa kampret, cebong. Ingat di dalam ayat ini Allah memvonis, bukan saya, bukan ulama, Allah langsung memvonis orang-orang yang suka memberi gelar buruk kepada sesamanya, termasuk
kaum zalimun, orang-orang zalim. Ini langsung disebutkan oleh Allah, bukan oleh saya, bukan oleh siapapun, bukan oleh Rasul, tapi Allah langsung memberi gelar orang-orang zalim kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu panggilan yang buruk kepada sesamanya. Tidak lain, satu-satunya cara agar dia diampuni adalah dengan wamal lam yakun. Kalau tidak dia bertobat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka satu-satunya cara diampuni dosanya adalah dengan cara bertobat. Maka renungkan dalam hati kita, mulai saat ini kita hindari berkata atau menyebut sesama teman kita, sesama saudara kita dengan penyebutan yang melukai atau penyebutan yang bisa melukai orang, penyebutan yang bisa membuat orang menjadi cerai. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq yudhhiruhu 'ala dini wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu contoh yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa ada satu kaum yang mencintai kaum lainnya, yaitu kisah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Asr ayat 9. Walladzina yatabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim. Ada orang-orang yang menempati kota Madinah, walladzina yatabawwa'una dar. Mereka telah beriman, yaitu orang-orang Ansor. Mereka telah beriman sebelum orang-orang Muhajirin itu berhijrah kepada mereka. Dan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Mereka tidak mengharapkan apapun, ya, tapi mereka siap memberikan apapun untuk orang-orang yang berhijrah, meskipun dalam keadaan susah. Wala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang-orang Ansar ini rela berkorban untuk orang-orang Muhajirin yang berhijrah. Mereka siap berbagi rumah, mereka siap berbagi makanan, berbagi pekerjaan dan sebagainya, meskipun keadaan mereka belum tentu lebih baik dengan orang-orang Muhajirin. Dan Allah dalam akhir suratnya mengatakan bahwa faulaika humul muflihun. Orang-orang inilah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka sifat yang harus dikedepankan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah adalah al-ihsan, rela berkorban untuk saudara kita meskipun kita termasuk susah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir, sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi peringatan atau pelajaran kita semua bahwa dalam kondisi apapun jangan pernah kita terpecah belah, apalagi kita insan intelektual cendekiawan di dalam kampus Unisba harus menjadi garda terdepan sebagai corong persaudaraan, sebagai orang-orang yang mengedepankan keadilan dan dan kasih sayang sama umat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.